Dan pemirsa, untuk mendalaminya kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV Kautsar Prabowo langsung dari Istana Negara Jakarta. Kautsar, selamat siang. Apa yang menjadi salah satu poin yang menjadi sorotan publik yaitu adalah mengenai dengan pasal penghinaan bagi presiden dan wakil presiden. Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengkhususkan pasal tersebut di luar pasal penghinaan biasa? Ya, selamat siang Jose dan juga pemirsa. Memang pemerintah dan juga DPR sudah membuat pasal khusus terkait dengan penghinaan presiden dan wakil presiden yang tercantum dalam pasal 218 KUHP baru, di mana pasal ini secara garis besar berbunyi setiap orang di muka umum yang menghina harkat, martabat, atau kehormatan dari presiden ataupun wakil presiden dapat dipidanakan paling lama 3 tahun dan diberikan denda dengan kategori 4, di mana pasal ini atau tadi pemerintah melalui Wamenkum Edi Heriet telah melakukan konferensi pers untuk mengklarifikasi kekhawatiran masyarakat bahwa masyarakat banyak yang khawatir ke depannya apabila mengkritik presiden dan wakil presiden dapat dipidanakan. Namun dipastikan bahwa hal itu tidak benar karena pasal ini hanya diperuntukkan bagi pihak-pihak yang memang menghina presiden ataupun wakil presiden, di mana penghinaan dalam bentuk memfitnah ataupun menistakan presiden dan wakil presiden ke depannya. Nah, artinya dengan adanya aturan ini, masyarakat yang memang mengkritik atau berunjuk rasa untuk mengkritik kinerja presiden ataupun wakil presiden ke depannya dipastikan tidak dipidanakan atau tidak diberlakukan pasal ini, begitu. Dan pasal ini juga dikeluarkan atau dibuat untuk fungsi pengadilan sosial karena pemerintah menilai bahwa presiden dan wakil presiden ini dipilih oleh masyarakat kurang lebih 50+1. Artinya banyak masyarakat yang mendukung pemilihan presiden ataupun wakil presiden ini. Artinya apabila kedepannya dikhawatirkan akan ada masyarakat atau sekelompok masyarakat yang tidak terima apabila pemimpinnya dihina oleh kelompok tertentu. Artinya pemerintah mencegah hal terjadinya kericuhan di tengah masyarakat melalui pasal 218 ini. Selain itu juga pasal ini memang tidak disatukan dengan pasal penghinaan biasa karena pemerintah menilai bahwa memang ada kekhususan dari presiden dan wakil presiden karena presiden dan wakil presiden merupakan artinya interprimus, artinya presiden dan wakil presiden merupakan yang utama di antara yang sederajat. Sehingga dengan adanya pasal ini memberikan kepastian bagi masyarakat yang artinya kedepannya memang mengkritik tetap diperbolehkan untuk presiden dan wakil presiden, begitu. Dan untuk pasal-pasal lain memang banyak juga menimbulkan polemik di tengah masyarakat, khususnya dengan penghinaan lambang negara, di mana dalam pasal 240 KUHP, di mana ini merupakan pasal penghinaan lambang negara, di mana kedepannya memang jika berkaca pada KUHP yang lama, banyak pihak yang menghina lambang negara dengan tingkatan seperti pengadilan negeri dan ataupun Kapolres dapat dipidanakan. Kedepannya hanya 6 kategori saja yang memang dipidanakan bagi masyarakat yang menghina, yaitu untuk presiden, wakil presiden, kemudian DPR, DPD, kemudian Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Begitu. Artinya ke depan masyarakat tetap dapat bisa mengkritik kinerja pemerintah, namun tidak untuk menghina, demikian. Dan ada juga pasal terkait dengan demonstrasi yang diatur dalam pasal 256 KUHP, di mana ini juga menimbulkan keresahan masyarakat apabila masyarakat ke depan berdemonstrasi dapat dipidanakan. Hal ini pun benar-benar dipastikan tidak terjadi karena pemerintah menegaskan bahwa unjuk rasa tetap boleh digelar apabila pengunjuk rasa mengizinkan atau melaporkan kepada pihak berwajib, namun kali ini tidak dalam bentuk berupa izin, namun hanya melaporkan bahwa akan ada unjuk rasa. Hal ini pun untuk mencegah terjadinya kericuhan apabila ke depan memang ada kericuhan dalam unjuk rasa ini, pihak kepolisian dapat mempidanakan pengunjuk rasa yang menjadi aktor dari pengunjuk rasa ini. Namun apabila unjuk rasa ke depannya tidak menimbulkan kericuhan, hal ini pun tidak diberlakukan pasal pidana, begitu. Dan pasal ini pun juga berkaca pada kasus di Sumatera Barat di mana ada pasien yang meninggal dalam mobil ambulan karena terhenti karena adanya unjuk rasa, sehingga pemerintah ke depan tidak ingin adanya unjuk rasa yang tidak diketahui oleh pihak kepolisian. Sehingga apabila ada unjuk rasa yang digelar dan diketahui oleh pihak kepolisian bisa melakukan rekayasa lalu lintas sehingga pengguna jalan dapat bisa berkendara secara lancar dan tidak terganggu dengan adanya unjuk rasa, begitu. Dan masih ada beberapa pasal-pasal lain yang memang
membutuhkan klarifikasi pemerintah, dan tadi sudah diklarifikasi pemerintah. Memang utamanya terkait dengan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden, di mana pemerintah menegaskan sekali lagi bahwa masyarakat tetap boleh diperbolehkan untuk mengkritik jalannya atau kinerja dari presiden ataupun wakil presiden. Berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Wamenkum Edi Herits. Bahwa kritik dalam penjelasannya, kritik tidak dilarang di dalam pasal ini. Salah satu wujud kritik adalah unjuk rasa. Jadi pasal 218 beserta penjelasannya itu kalau dibaca utuh maka terlihat jelas antara bagaimana itu menghina dalam konteks menista atau fitnah, dan yang berikut adalah soal kritik itu. Yang terakhir ini yang selalu saya mengutarakan ketika kami di tim pemerintah waktu itu, kan ada yang bersuara begini. Mengapa tidak pakai pasal penghinaan biasa? Kalau toh itu kan delik aduan, kan ada pasal penghinaan biasa. Betul kan? Mengapa harus ada khusus terhadap martabat presiden dan wakil presiden? Saya balik bertanya, ini bukan salah satu bentuk diskriminasi, bukan? Kalau dikatakan tidak perlu ada pasal penyerangan harkat dan martabat presiden, karena itu masuk bisa dalam pasal penghinaan biasa, maka saya katakan pasal makar yang pembunuhan terhadap presiden dan wakil presiden itu dihapus saja. Toh ada pasal pembunuhan biasa. Mengapa tidak menggunakan pasal pembunuhan biasa, tapi harus ada tentang makar terhadap nyawa presiden dan wakil presiden. Artinya apa, saudara-saudara? Penyerangan harkat dan martabat presiden ini sama sekali bukan bentuk diskriminasi, tapi ini adalah primus inter pares. Apa artinya primus inter pares? Presiden dan wakil presiden itu adalah yang utama di antara yang sederajat. Mengapa pasal-pasal ini harus? Jose dan juga pemirsa, dipastikan bahwa dengan adanya KUHP yang baru ini, masyarakat tidak lagi atau tidak artinya masyarakat masih diperbolehkan untuk mengkritik kinerja pemerintah maupun untuk mengkritik kinerja presiden dan wakil presiden. Pemerintah berharap masyarakat dapat membaca KUHP baru ini secara keseluruhan, tidak baik pasal per pasal, karena menimbulkan adanya potensi kerancuan begitu. Sehingga dengan adanya pasal KUHP yang baru ini diharapkan masyarakat dapat bijak, artinya lebih bijak menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Demikian Jose, kembali ke studio. Terima kasih rekan Kautsar Prabowo atas laporan komprehensif Anda. Selamat kembali bertugas. Download Metro TV Extend sekarang.